Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 orang tersangka atas kasus penculikan dan pembunuhan seorang kacap Bank BUMN. Polisi masih mendalami motif dan pesan yang dimiliki masing-masing tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ari Syam Indradi menyatakan, saat ini ke-15 tersangka telah dilakukan penyelidikan secara intensif dan dari 15 orang yang ditangkap, 9 diantaranya ditangkap oleh Subdit Jatanras, sedangkan 6 orang lainnya diringkus Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Ade Ari menegaskan pihak polisian akan mengungkap kasus ini secara transparan. Kini penyidik masih mendalami peran dari masing-masing tersangka dan menyelidiki motif di balik penculikan serta pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Perannya masing-masing masih didalami, dipastikan secara pasti ya. Sehingga nanti bisa disimpulkan dari 15 ini perannya masing-masing apa, berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, atau kemungkinan lainnya bagaimana, ini masih terus dikembangkan ya. Mohon waktu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari membenarkan sosok DH yang menjadi salah satu tersangka kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN merupakan seorang pengusaha. DH diketahui memiliki usaha bimbingan belajar yang beroperasi secara daring. Yang jelas kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Sementara itu kuasa hukum salah satu pelaku penculikan kepala cabang Bank BUMN menyebut ada 3 klaster dalam peristiwa ini, mulai dari pengintai, penjemputan paksa hingga eksekutor. Ia menyatakan kliennya hanya berperan dalam penjemputan paksa dan tidak terlibat dalam eksekusi yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam kesempatan ini, kuasa hukum pelaku juga menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Mereka mengantar itu mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Perkembangan informasi soal ini akan disampaikan langsung jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan juru kamera Septa Yoga dari Polda Metro Jaya. Jonah, 15 orang sudah ditetapkan tersangka. Lalu apa peran dari masing-masing tersangka menurut polisi keterangannya? Ya Rani, terkait dengan 15 orang ini, kalau kita pilih terkait dengan siapa berbuat apa, dari pihak kepolisian belum mau merincikan atau mendetilkan, tapi memang ini sudah jadi 15. Jadi memang kalau menurut versi dari kuasa hukum ini ada 3 klaster, ada yang mengintai, ada yang menculik dan ada yang mengeksekusi. Sedangkan dari pihak kepolisian sebelumnya sempat menjabarkan ada satu pihak yang melakukan eksekusi dan satu lagi adalah pihak yang menerima. Apakah ini sebagai pihak yang akhirnya membuang jenazah atau tidak, ini belum dijabarkan secara utuh. Memang kalau kita lihat kasus ini jadi viral di media sosial dan menyebar kemana-mana, ada yang menyebut bahwa ada oknum tertentu yang melakukan, namun ini belum bisa dipastikan atau belum bisa di-clearkan oleh pihak khususnya dari TNI Polri. Sebelumnya sempat dari
salah satu tersangka meminta adanya perlindungan kepada TNI, itu saja ini menjadi tanda tanya apakah ada pihak lain atau ada institusi TNI di balik ini. Namun terkait dengan adanya penjabaran siapa berbuat apa dari masing-masing 15 ini, dari pihak Polda Metro Jaya, Kabid Humas tadi menyampaikan menunggu dulu khususnya hasil penyelidikan, dan nanti ketika sudah ditemukan benang merahnya dan nanti mungkin dipertemukan antar tersangka, nanti mungkin akan ada pengembangan baru. Apakah nanti akan bertambah lagi? Mungkin dari 15 mungkin akan entah bertambah berapapun, dikarenakan kasus ini memang cukup melebar atau cukup luas, apalagi kalau kita lihat dari tersangka yang sudah ditangkap, salah satunya adalah bos bimbel online. Tentu saja ini ada hal-hal yang tentu saja memerlukan ekstra perhatian khususnya dari para penyidik untuk bisa mengetahui terkait dengan bagaimana atau mengapa bisa terjadi kejadian ini. Jadi memang untuk siapa berbuat apa, polisi belum mau merincikan secara detail terkait dengan siapa yang mengintai, siapa yang mengambil ataupun menjemput, dan siapa juga yang menculik. Dan tidak untuk kemungkinan nanti akan ada terbentuk mungkin klaster baru terkait dengan jenazah yang dibuang khususnya di salah satu daerah yang ada di Bekasi ini. Radi? Baik, selain tadi soal peran dari masing-masing tersangka yang masih harus dijelaskan sebenarnya oleh polisi, dan ini jadi pertanyaan publik adalah motif utama penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN ini. Sudah diungkapkan oleh polisi, Yuna? Ya Radi, ini adalah salah satu pertanyaan ditanyakan awak media terkait dengan motif, dan sampai sekarang belum terjawab apa yang menjadi motif utama. Kalau kita lihat di media sosial simpang siur terkait dengan adanya utang, kredit dan sebagainya, tapi dari pihak polisian belum mau mendetailkan atau menjabarkan terkait dengan motif utama. Kalau kita lihat dari adanya klaster atau mungkin dari jumlah tersangka yang sangat banyak, atau bisa katakan ini sebenarnya cukup detail ya terkait siapa berbuat apa, tentu saja ini sudah direncanakan dan ada hal-hal yang pasti sudah dihitung cermat terkait dengan pengambilan atau mungkin dari korban yang akhirnya bisa dimasukkan paksa ke mobil dan bisa akhirnya dieksekusi dan dibuang di Bekasi. Terus ini ada perencanaan yang sangat rapi dan detail. Jadi memang terkait dengan motif, polisi meminta untuk bersabar dan nanti akan dijabarkan terkait dengan adanya motif tertentu. Apakah ini akan melibatkan ada oknum atau hal lain? Polisi belum menjawab dan polisi meminta untuk bersabar terkait dengan penyelidikan, di mana penyelidikan ini langsung dilakukan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Radi? Baik John, terima kasih laporan langsung Anda. Jona Hamonangan dan juru kamera Septa Yoga dari Polda Metro Jaya.